Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah metode numerik ya, dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom, yang mana tugasnya itu adalah menjelaskan tentang deret Taylor pada sin X dan cos X. Pertama, deret Taylor. Apa itu deret Taylor? Deret Taylor adalah fungsi mendapatkan nilai hampiran seperti sistem deteksi suara, sehingga hasilnya tidak hanya solusi nilai hampiran, tetapi juga persamaan yang dapat digunakan pada semua fungsi X. Deret Taylor akan membantu kita menemukan posisi yang pas dari sebuah titik yang mendekati solusi sejatinya. Fungsi dasar untuk menemukan posisi yang mendekati dari sebuah titik. Persamaan deret Taylor itu adalah fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial dikali f yang turunan yang pertama dikali x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan f yang kedua dikali x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali f turunan yang ketiga dikali x0 ditambah dan seterusnya itu diulangi terus ya. Ini dia yang x dikurang x0 pangkat n ini yang pangkat b ini. Jadi dia jalan terus dibagi n faktorial n yang 3 ini dikali f turunan ke berapa dikali x0. Jadi kalau misalkan x dikurang x0 itu jadi h, maka rumusnya itu akan jadi dipersingkat lagi ya. Rumus itu jadi fx sama dengan fx0 ditambah h dibagi 1 faktorial dikali f turunan pertama dikali x0 ditambah h2 per 2 faktorial dikali f turunan kedua dikali x0 ditambah h3 dibagi 3 faktorial dikali f turunan ketiga dikali x0 dan seterusnya. Ini ada contoh soal pertama. Soal itu adalah hampir fungsi fx yang sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Fx sama dengan sin x itu turunannya itu turunan yang pertama adalah cos x, turunan kedua min sin x, turunan ketiga min cos x, turunan keempat adalah sin x, dan turunan kelima adalah cos x. Jadi kalau dimasukkan ke rumus deret Taylor tadi maka jadi seperti ini ya. Fx sama dengan sin 0, ini x0 tadi jadi 0 ya, x0, sin 0 tambah x dikurang x0 bagi 1 faktorial dikali cos 0 dikurang x x0 pangkat 2 bagi 2 faktorial dikali sin 0 dikurang x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali cos 0 ditambah x dikurang x0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial sin 0 dan seterusnya. Nah, dan diketahui ya sin 0 itu sama dengan 0 artinya berarti semua yang ada sin 0-nya itu maka hasilnya 0. Yang ini ya sin 0 ini dicoret, yang ini juga dicoret, yang ini juga dicoret. Maka hasilnya itu hanyalah yang tidak ada sin 0 tadi ya. Yang ini fx sama dengan sin x sama dengan x ting ini x dikurang x0 bagi 1 faktorial dikali cos 0. Cos 0 itu 1 ditambah ini min jadi tambah ini yang ini cos 0 ya. Ini turunan ke 1 2 3 4 ini min ya, min cos x ya, min jadi plus x pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan yang ini ada x5 sebenarnya ada sebelah sini ya. Lalu ada ini contoh soal yang kedua, yang ini untuk yang cosnya, yang hampiri fungsi fx sama dengan cos x dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Kita turunkan dulu tadi ya, fx sama dengan cos x itu turunannya yang pertama min sin x, yang kedua min cos x, yang ketiga sin x, yang keempat cos x, yang kelima min sin x, yang keenam min cos x. Maka kita masukkan nilai x0 tadi ke dalam rumus deret Taylor. Yang mana x0 itu adalah x0 itu 90 ya. Fx cos 0 dikurang x0 bagi 1 faktorial dikali sin 0 dikurang x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial cos 0 ditambah x dikurang x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial sin 0 ditambah x dikurang x0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial cos 0 dikurang x x0 pangkat 5 dibagi 5 faktorial sin 0
dikurang X dikurang X0 pangkat 6 dibagi 6 faktorial cos 0. Tadi seperti aku bilang, sin 0 itu sama dengan 0. Jadi semua yang ada sin 0-nya itu ini ya dihilangin, dicoret. Ini nggak ada, berarti ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Berarti sisanya yang tidak punya sin ya, yang tidak punya sin 0. Ya, yaitu cos 0. Cos 0 itu 1 ya. 1 tambah yang ini X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, ini 2. Cos 0 kali 1 ya. Tambah X dikurang X0 pangkat 3, ini X pangkat 4. Ini dia yang ini. X dikurang X0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu 24. Dikurang X dikurang X0 X0 pangkat 6 bagi 6 faktorial, yang ini dia. X pangkat 6 dibagi 720. Oke, yang itu ya penjelasan mengenai dari Taylor di sin X dan cos X ya. Nah, sekarang kita coba langsung dicobakan di Microsoft Excel. Baiklah, sekarang kita sudah ada di ini Microsoft Excel-nya. Kita mencari nilai sin X dengan dari Taylor. Yang pertama itu untuk nilai X-nya itu kita andaikan 1. Lalu nilai sejatinya itu adalah dengan cara mengetik sin 1, enter. Lalu untuk nilai toleransinya itu kita buat 0,00001. Untuk ordernya itu kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Yang pangkatnya tadi 1, 3, dan 5. 1, 3, 5. Lalu untuk nilai deretnya itu adalah dengan cara nilai X ini. Ya, kita ambil nilai X. Kita kunci dengan lambang dolar. Kita pangkatkan dengan orde. Kita bagi faktorial orde. Kurung enter. Lalu kita tinggal copy perintahnya. Sebentar. Oh ya, ini 5. Nah, lalu untuk plus minusnya ini kita gunakan sistem hasil bagi atau modulus. Kita cari hasil bagi yang cocok untuk pangkat 3 dan 5. Pangkat 3 dan 7 maksud saya, karena yang 3 dan 7 ini nilainya minus ya. Berarti kita cari nanti nilai 1 dan 5-nya dan nilai 1 dan 5 yang modulusnya itu hasilnya itu 1. Yang pertama dari ini modulus 1 dibagi 2. Titik lambang dolar, kurang enter. Dan dilihat sini nilai modulus itu 101010. Ini salah ya, berarti bukan yang ini, karena yang seharusnya nilai 1 itu hanya 1 dan 5 ini ya. Lalu untuk yang modulus 1 dibagi 3, modulus 1 bagi 3, kurung enter. Nah, ini juga salah ya, karena nilai modulus 5 dibagi 3-nya itu hasilnya 2. Seharusnya yang 5-nya 1 dan 1-nya itu 1. Terus yang keempat, modulus 1 dibagi 4, ketikkan lambang dolar. Nah, yang ini baru benar karena dia modulus 5 dan 5 modulus 4 dan 1 modulus 4 itu adalah 1 nilainya ya. Maka yang ini bisa kita pakai. Terus karena yang 1 dan 5 ini positif ya kan, maka nilai yang lainnya, nilai yang di tengah-tengah ini negatif, seperti ini yang 3 dan 7. Maka untuk mencari DR-nya itu adalah sama dengan if modulus orde dibagi 4 sama dengan 1, maka nilai DR-nya itu positif. Jika tidak, maka nilai DR-nya itu negatif. Bentar. Dan dapatlah hasilnya seperti ini. Yang bernilai positif adalah 1 dan 5, sementara yang 3 itu bernilai negatif. Lalu untuk mencari nilai hampiran, itu caranya dengan cara kita jumlahkan nilai pertama sampai terakhir. Lalu yang pertama kita ikat dengan lambang dolar. Pertama itu sum yang pertama sampai yang ini ya, selanjutnya
Terus yang pertama ini ketika lambang dolar, kita enter. Coba kita copy perintahnya, jadilah seperti ini. Lalu untuk mencari nilai hampiran ini adalah dengan cara kita menjumlahkan bilangan yang pertama ini, sum ya, sum ini kan lambang dolar, terus sama yang ini ya, yang ke deret selanjutnya, enter, kita copy perintahnya. Lalu untuk mengecek nilai errornya itu adalah dengan cara mengurangi nilai sejati dikurang dengan nilai hampiran. Enter. Nah, sebentar ini ketika lambang dolar. Enter. Kita copy perintahnya. Lalu untuk nilai toleransinya itu kita cek dengan cara, sebentar maaf, yang ini kita cek dengan cara absolut dari nilai ini errornya kita kurangi dengan nilai toleransinya, kita beri lambang dolar, enter. Sebentar, ininya lebih kecil ya. Nah, dia itu nilainya false ya untuk orde yang ketiga. Kita coba orde yang kelima, dia tetap false. Kita coba teruskan. Nah, dia berada di orde ke-7, barulah nilainya true. Nah, maka nilai hampiran yang kita dapatkan, ini hampiran sin X yang kita dapatkan itu berada di hampiran ke orde yang ke-7 ya, bernilai 0,841147. Yang ini berarti ya. Yang ini. Nah, baiklah sekarang kita cobakan ke untuk yang cosnya. Yang cosnya itu cara sama seperti tadi ya, seandainya nilainya itu X-nya itu 1, lalu di sini ada cos 1, sama dengan cos 1, enter. Lalu untuk nilai toleransinya itu sama ya, 0,0001. Untuk orde-nya itu dia pakai orde genap, berarti dari 0, 2, 4, 6, 9 ya, 6. Dan untuk chart daerahnya itu sama seperti tadi ya. Kita ambil nilai X-nya. Ambil nilai X. Nah, ini nilai X-nya ini kita ikat. Kita pangkatkan dengan orde. Karena orde dibagi faktorial dikali orde. Kurung enter. Nah, kita copy perintahnya ke bawah. Untuk mencari plus minusnya ini sama seperti di pakai modulus ya. Nah, untuk yang ini, yang pangkat, yang untuk cos X ini yang plus minusnya, kita cari modulusnya itu, dia itu berada di pangkat, dia di modulus 4 juga ya. Kita lihat dari yang ini nilai 2 dan 6 itu sama-sama bernilai 2. Karena di sini tadi ini 2 dan 6 itu nilainya sama-sama minus ya. Berarti nilai yang selain ini di antara 2 sama 6 ini berarti nilainya positif ya. Berarti kita buat sama dengan if kurung modulus orde. Oke. If modulus orde dibagi dengan modulus orde dibagi dengan 4 sama dengan 2. Itu dia minus nilai deretnya. Kalau tidak berarti dia itu positif nilai deretnya. Kita enter. Yes. Nah, kita copy. Nah, dapat dilihat ya yang nilai 2 dan 6-nya berubah jadi minus ya.
Lalu untuk nilai hampirannya itu dengan cara kita jumlahkan ya, yang pertama nilai plus minus yang pertama dengan seterusnya ya. Ini sum kita kurung yang pertama dengan lambang dolar, ini sum dengan yang ini kurung, oh ya yang ini kita kasih lambang dolar, ntar kita copy perintahnya. Nah, lalu untuk mencari nilai error itu adalah dengan cara nilai sejati dikurang dengan nilai hampiran. Yang nilai sejatinya kita ikat, nah kita enter, kita copy perintahnya. Nah, lalu untuk mencari nilai toleransinya itu kita coba seperti tadi ya, absolute dari nilai errornya kurung di apakah lebih kecil daripada nilai toleransi. Ketika dengan lambang dolar kita enter. Untuk yang order kedua masih false, keempat masih false, 6 masih false, kita coba turunkan lagi ya. Nah jadi dia di order ke-8 baru true. Berarti nilai hampiran dari cos X-nya itu adalah 0,5403. Yang ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.